Halo, selamat malam Tribuners. Kita kembali lagi di Tribun News Update Malam, di mana selama 30 menit ke depan, Mei akan menemani Tribuners untuk membahas soal isu-isu terkini yang sudah dirangkum dalam satu hari penuh ini Tribuners. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke informasi yang pertama, yaitu soal perjalanan kasus Paulus Thanos tersangka korupsi EKTP, di mana akhirnya ini adalah akhir dari pelarian tersangka dari kasus korupsi pengadaan EKTP yang buron selama bertahun-tahun. Jadi Paulus Thanos ini ditangkap oleh otoritas Singapura di Bandar Udara Internasional Changi, Singapura. Dan Paulus Thanos sendiri yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Sandipala Artapura ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019 atau kurang lebih 5 tahun lalu begitu Tribuners. Dan sejak saat itu memang keberadaannya mulai sulit dilacak. Hingga akhirnya nama Paulus Thanos ini resmi masuk dalam daftar pencarian orang pada 19 Oktober 2021 di mana Paulus Thanos diduga kabur ke luar negeri dengan identitas barunya Tahian Pochin. Upaya pengejaran terhadap Thanos ini terus dilakukan oleh KPK yang bekerja sama juga dengan negara tetangga. Kemudian pada 2023, keberadaannya ini sempat terdeteksi di Thailand. Namun Paulus Thanos berhasil lolos dari penangkapan karena red notice dari Interpol tidak terbit tepat waktu. Kemudian KPK menyebut kendala terbesarnya yakni Paulus Thanos yang merubah kewarganegaraannya. Dengan paspor barunya, Paulus Thanos ini tidak dapat segera dibawa pulang ke Indonesia meskipun sempat tertangkap. Red Notice yang memuat identitas barunya belum diterbitkan sehingga masalah yurisdiksi negara lain menjadi penghambatnya. Diketahui dalam kasus korupsi EKTP ini, perusahaan milik Paulus Thanos yaitu PT Sandipala Artapura meraup keuntungan hingga 140 miliar rupiah Tribuners dari proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011 hingga 2012. Adapun jumlah total korupsi kasus EKTP ini merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Dan kini setelah lama menjadi buron, Paulus Thanos akhirnya berhasil ditangkap di Singapura dan KPK kini tengah mengkoordinasikan proses ekstradisi Thanos ke Indonesia. Penangkapan ini menjadi langkah penting bagi KPK untuk membawa Paulus Thanos ke meja hijau, di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menyebut masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri. Dalam hal ini, pihak Interpol, Kementerian Hukum juga sedang berkoordinasi untuk menuntaskan urusan administrasi tersebut. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga mengatakan bahwa proses ekstradisi memang membutuhkan waktu, apalagi proses ini juga bergantung pada penyelesaian administrasi oleh pemerintahan Singapura. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners masih soal sosok Paulus Thanos yang menjadi buronan KPK yang ditangkap di Singapura. Jadi, Paulus Thanos ini adalah Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra, di mana KPK sebelumnya sudah menetapkan Paulus menjadi tersangka sejak 13 Agustus 2019, dan penetapan tersangka ini dilakukan karena dia terlibat dalam pengadaan paket penerapan KTP atau EKTP tahun 2011 hingga 2013 pada Kemendagri. Kemudian perusahaan milik Paulus Thanos ini mendapatkan keuntungan besar sampai 140 miliar rupiah dari anggaran yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Hukum menyatakan tengah berupaya mempercepat proses ekstradisi buronan dari kasus EKTP yaitu Paulus Thanos, di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut bahwa ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri, terutama Interpol. Dan Tribuners, bahwa KPK ini juga
Sempat gagal menangkap Paulus Thanos karena sempat ada red notice dari Interpol yang terlambat terbit, di mana KPK ini kesulitan menangkap Paulus dan membawanya ke Indonesia karena Paulus ini sudah mengubah kewarganegaraannya. Dan KPK terakhir kali memanggil Paulus Thanos ini pada Jumat 24 September 2021, di mana saat itu dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners soal wanita yang menjadi korban mutilasi di dalam koper merah yang ditemukan di Ngawi. Jadi tim penyidik Polres Ngawi sudah mengidentifikasi mayat perempuan korban mutilasi itu, di mana perempuan itu bernama lengkap Uswatun Hasanah yang merupakan warga desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Uswatun Hasanah ini dikenal sebagai sales kosmetik dan tinggal dengan mengontrak rumah di daerah Tulung Agung, Tribuners. Jadi Uswatun Hasanah ini lahir di Blitar pada 25 April 1995 dengan status pernikahan cerai hidup dan sehari-harinya bekerja di Tulung Agung yang merupakan tetangga dari Kabupaten Blitar. Almarhumah sendiri memiliki dua anak dan sehari-harinya diasuh oleh keluarganya di Garum, di mana Ibu Uswatun Hasanah ini diketahui sudah menikah lagi. Kemudian menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter, pihaknya mengamankan sejumlah barang yang diduga adalah milik almarhumah yang terdapat di dalam koper merah, di mana koper tersebut juga berisikan jasadnya yang sudah dimutilasi. Adapun barang itu berupa gelang tali berwarna hitam, kemudian tali kuncir rambut, rok warna hitam, sepasang sandal, dan juga selimut Tribuners. Kemudian juga koper berwarna merah yang digunakan pelaku membuang jasad korban eh, juga diamankan dan ada juga tali sumbu warna putih yang digunakan pelaku untuk mengikat kaki dan tangan korban. Polisi juga menemukan tali tas warna hitam yang digunakan untuk mengikat kedua tangan korban. Sementara itu, di kediaman ibu kandung Uswatun Hasanah di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ini ramai didatangi para pelayat begitu Tribuners, di mana anggota Polsek Garum Polres Blitar juga datang ke rumah ibu kandung dari korban, di mana ibu korban ini ditemani oleh ayah tirinya dan kepala dusun yang turut datang ke Kabupaten Ngawi untuk memastikan jasad korban. Dan menurut informasi benar adanya bahwa korban adalah perempuan yang beralamat di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dikatakan bahwa korban ini tinggal bersama neneknya di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dan menurut pengakuan dari ayah kandung korban, korban ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak rumah di sana. Dan keluarga korban katanya terakhir bertemu dengan korban sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Kabupaten Blitar. Dan ayah kandung korban yaitu Nur Halim mengatakan mendapat kabar soal anaknya ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana Nur Halim ini juga jarang bertemu dengan korban karena Nur Halim ini tidak tinggal serumah dengan korban. Seperti diketahui, Nur Halim ini tinggal di Desa Selorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sedangkan korban sendiri tinggal bersama neneknya di Desa Bence, begitu Tribuners. Dan Kasih Humas Polres Blitar, Ibda Putut Siswa Yudi mengatakan kalau keluarga ini sudah memastikan bahwa identitas korban memang adalah anak mereka. Dan jenazah ini akan dimakamkan di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Kemudian terakhir penemuan jasad ini Tribuners, ayah tiri korban juga katanya mengungkapkan gelagat terakhir korban begitu ya, di mana ayah tiri korban ini bernama Hendy Suprapto. Jadi Hendy mengungkapkan bahwa korban ini meninggalkan rumah di Blitar sejak Jumat 17 Januari 2025, tetapi pada hari Senin dan Selasanya korban ini sudah tidak dapat dihubungi Tribuners. Dan dijelaskan pula bahwa ia dapat mengenali korban saat mengidentifikasi jasad putri tirinya itu, mengingat kondisi anggota tubuh korban yang sudah tidak lengkap
karena diduga menjadi korban mutilasi begitu Tribuners. Kemudian disebutkan oleh Hendy bahwa Uswatun Hasanah ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, di mana ia memiliki dua anak yang masing-masing berusia 7 tahun dan 10 tahun. Korban ini juga disebutkan sudah lama bercerai dengan suaminya. Adapun Hendy berharap pelaku yang membuat anaknya tewas ini bisa segera ditangkap. Kemudian Kapolsek Garum Polres Blitar AKP Punjung S membenarkan bahwa korban ini berdomisili di Blitar. Punjung juga menyebutkan bahwa korban ini tinggal bersama neneknya. Sementara ayah kandung korban ini juga sudah mendapat kabar kematian anaknya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di mana ayah kandung korban juga mengaku sudah jarang bertemu dengan korban karena memang beda tempat tinggal dan juga terakhir bertemu sekitar 1 minggu yang lalu. Adapun penyebab kematian dari korban ini diduga karena cekikan pada bagian lehernya, di mana pihak kepolisian masih mendalami terus mengenai penyebab pasti kematian korban. Dan sebelumnya, Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi mengungkap bahwa hasil pemeriksaan sementara yang menunjukkan anggota tubuh jasad korban ini hilang secara misterius. Jadi memang anggota tubuh dari jasad korban ini ditemukan tidak lengkap begitu, Tribuners. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu soal polemik pagar laut Tangerang, di mana akhirnya 50 sertifikat bidang tanah yang dimiliki serta sertifikat hak milik itu telah resmi dicabut atau dibatalkan. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana katanya sertifikat yang sebelumnya memang menjadi polemik katanya ilegal ini akhirnya dicabut begitu Tribuners. Dan proses pembatalan tersebut juga dimulai dari pengecekan dokumen yuridis, prosedur hingga fisik atau material. Kemudian Nusron menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan fisik materialnya. Dan sebelumnya diketahui bahwa ada 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan pagar laut Tangerang ini. Jumlah SHGB tersebut sebanyak 243 bidang, kemudian 20 bidang dari PT Cahaya Intan Sentosa dan 17 bidang SHM milik perorangan. Meski demikian, tidak dapat dirinci siapa pemilik 17 bidang SHM milik perorangan tersebut. Dan sebelumnya juga Tribuners sempat ada perdebatan saat pihak ATR BPN ini ingin membatalkan sertifikat HGB milik IAM, di mana perdebatan itu terjadi dengan Kades Arsin terkait keberadaan HGB di area pagar laut. Nusron ini mengatakan bahwa perdebatan ini berkutat pada pernyataan Arsin yang menyebutkan bahwa dulunya titik pagar laut yang terdapat sertifikat HGB itu adalah daratan, kemudian tertutup air laut setelah terimbas abrasi. Meski demikian, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB itu karena saat ini fisik tanahnya tersebut sudah hilang. Kemudian Nusron juga menjelaskan jika tanah sudah tidak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Dan kini pagar laut di Tangerang itu juga sudah dibongkar sejak Senin 20 Januari 2025 lalu dan proses pembongkaran masih akan terus dilanjutkan oleh pihak KKP dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, soal pameran lukisan Yos Suprapto di mana Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri juga mengungkit soal pemberedelan pameran lukisan karya Yos Suprapto yang batal ditampilkan di Galeri Nasional Indonesia. Jadi Megawati menyampaikan hal tersebut saat memberikan pembekalan pada acara bimbingan teknis kepada 3.000 anggota DPRD PDIP pada Jumat 24 Januari hari ini. Di mana momen ini terjadi ketika Bu Mega naik ke atas panggung menyaksikan sejumlah lukisan yang menampilkan foto dirinya. Kemudian saat mendekati lukisan-lukisan itu, Megawati ini tiba-tiba menyinggung soal pemberedelan lukisan Yos Suprapto. Megawati menegaskan bahwa ekspresi seni ini harus dihormati, di mana ia meminta semua pihak untuk
menghargai seni begitu. Sehingga katanya, sebagai anak-anak PDIP untuk jangan bodoh jika tidak tahu seni, eee, mending diam dan jangan, pura-pura tahu begitu. Eee, Begitu Tribuners. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di mana polisi ini belum bisa melakukan olah TKP soal kasus kebakaran Glodok Plaza, di mana hingga saat ini pihak kepolisian belum melakukan olah TKP atas kasus kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat. Dan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya mengatakan bahwa olah TKP akan dilakukan ketika proses penyisiran bersama tim gabungan ini sudah selesai dilakukan. Karena memang banyak tumpukan-tumpukan material bangunan, akibat, kebakaran yang terjadi yang menghalangi untuk dilakukannya penyisiran dan olah TKP. Dan sampai saat ini tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diketahui masih melakukan penyisiran lokasi kebakaran Glodok Plaza. Nantinya setelah dilakukan pembersihan, Tuedi mengatakan bahwa pihaknya baru akan melakukan olah TKP sembari menunggu dari tim laboratorium forensik Rumah Sakit Polri. Dalam hal ini juga, Tuedi menegaskan kepolisian dan tim BPBD, Gulkarmat, dan Rumah Sakit Polri akan mengutamakan ketelitian dalam olah TKP. Dan sebagai informasi tambahan, Tribuners, sebanyak 3 dari 14 jasad korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza ini sudah berhasil diidentifikasi. Di mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari Syam Indradi menyampaikan, 2 korban yang teridentifikasi merupakan pramugari, dan satu lainnya adalah karyawan BUMN. 2 pramugari yang berhasil diidentifikasi salah satunya adalah Osima Yukari yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Dan 1 orang lainnya merupakan pegawai BUMN bernama Zulki F. Raja. Dan Karodokpol Pusdokas Polri, Brigjen Nyoman Edi Purnama menyebut bahwa ketiga korban tersebut berhasil teridentifikasi berdasarkan hasil sidang rekonsiliasi dengan membandingkan data postmortem dan antemortem. Dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga berhasil melakukan identifikasi setelah potongan tubuh korban dicocokkan dengan data yang diberikan oleh keluarga korban. Dan untuk korban lainnya yang belum teridentifikasi, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yuli Hartono meminta agar pihak keluarga ini untuk bersabar dan mendukung pihak Rumah Sakit Polri untuk melakukan proses identifikasi kepada jasad korban yang lain. Heru juga memohon maaf karena proses identifikasi jasad korban kebakaran ini memang membutuhkan waktu yang lama karena jenazah korban memang sudah dalam kondisi yang sulit dikenali. Dan sejauh ini masih ada 12 kantong jenazah yang diterima Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi dan diketahui bahwa 14 orang total yang dilaporkan hilang dalam tragedi tersebut. Jadi kita sama-sama berharap agar proses identifikasi para korban ini bisa segera selesai dilakukan begitu ya Tribuners. Oke Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya di mana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akan menggelar Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama pada 31 Januari sampai 2 Februari 2025 mendatang. Jadi Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga Alisa Wahid mengatakan bahwa acara ini untuk mencari solusi atas beberapa permasalahan yang dialami keluarga di Indonesia, di mana diungkapkan bahwa banyak persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga secara langsung. Di antaranya adalah tingginya angka perceraian, meningkatnya kasus anak-anak yang melakukan bullying, dan juga ada kekerasan pada anak, kemiskinan yang menyebabkan pinjaman online, sampai masalah sampah yang dihasilkan oleh keluarga. Kemudian secara besar kongres ini akan terbagi dalam 2 kegiatan utama, yaitu Kongres Keluarga Maslahat yang digelar di Hotel Bidakara pada 31 Januari hingga 1 Februari 2025. Kemudian ada Festival Keluarga Indonesia yang digelar di Mall Kokas Jakarta pada 1 hingga 2 Februari 2025. Dan dua-duanya sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan peran keluarga dalam memberi kontribusi positif terhadap kehidupan. Dan
dan perbedaan dari keduanya hanyalah pada output dan strategi yang akan dilahirkan. Kemudian PBNU juga mengundang pemerintah untuk bersama-sama melihat persoalan dan menemukan jalan keluar atas masalah-masalah tersebut. Dan dijelaskan pula bahwa selama ini PBNU telah menjalin kerjasama intensif dalam melakukan kerja-kerja yang menyasar keluarga seperti pencegahan stunting dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Dan acara ini juga nantinya akan dihadiri oleh Menko PMK Prof. Pratikno karena kerja gerakan keluarga maslahat NU berkaitan erat dengan kementerian ini. Sementara itu, Ketua PBNU Hasanuddin Ali menambahkan salah satu urgensi kegiatan ini diselenggarakan di perkotaan karena jumlah migrasi masyarakat Indonesia ke perkotaan ini semakin tinggi dan juga ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik yang menyebut kalau adanya tren peningkatan perpindahan masyarakat ke urban di mana pada akhir 2024 jumlah masyarakat perkotaan ini mencapai 60% pada 2025 diprediksi akan meningkat hingga lebih dari 78%. PBNU juga akan meluncurkan aplikasi GKMNU di mana dalam aplikasi ini terdapat informasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga baik dari aspek keuangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana ada satu keluarga dokter yang kompak mencuri patung, begitu Tribuners. Jadi Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap soal pelaku di balik hilangnya dua patung pengawal Dewa Panglima Perang Kwan Sing Tikun di Wihara Dewi Welas Asih, Jalan Kantor Kota Cirebon, Jawa Barat. Dari penyelidikan polisi, ternyata pelaku pencurian patung berusia 250 tahun itu berjumlah 3 orang yang ternyata adalah satu keluarga. Mereka adalah M berusia 83 tahun, E 33 tahun, dan A 45 tahun. Dan seorang pelaku ini berprofesi sebagai dokter Tribuners. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan bahwa kasus ini terungkap setelah polisi melakukan olah TKP dan juga mengidentifikasi dua pelaku yang ternyata terekam CCTV di lokasi. Kemudian petugas menyelidiki kasus ini sampai akhirnya mendapatkan informasi bahwa para pencuri berasal dari daerah luar kota Cirebon. Dan mereka memutuskan untuk mengembalikan barang tersebut dan kasus pencurian ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dan penyerahan ini dilakukan oleh Kapolres Cirebon Kota yaitu AKBP Eko Iskandar didampingi oleh penjabat Wali Kota Cirebon dan DIM serta pengurus wihara pada Jumat 24 Januari pagi ini. Kedua patung yang memiliki nilai sejarah tinggi itu ternyata dicuri pada Minggu 12 Januari 2025 malam, di mana modus pencurian patung ini bukan karena faktor ekonomi, tapi pencurian ini murni berlatar belakang keyakinan untuk mendapatkan keberkahan dari rupang tersebut. Dan disebutkan pula bahwa dua buah rupang ini diletakkan di altar sembahyang di rumah mereka, di mana hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka dalam beribadah dan mendapatkan keberkahan dari dua rupang tersebut, Tribuners. Juga dijelaskan bahwa kedua rupang yang dicuri ini tidak memiliki nilai rupiah, namun keduanya memang sangat bersejarah dan sangat berharga bagi umat Buddha. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, di mana polisi yang memainkan sirene mobil patroli sambil tertawa akhirnya dipatsus. Jadi patsus ini dilakukan selama Bribda MHBI menjalani pemeriksaan atas aksinya tersebut. Namun Kasubdit Penmas Polda Jambi Kompol M Amin Nasution mengatakan bahwa belum menjelaskan lebih lanjut nih alasan Bribda MHBI ini memainkan sirene sampai divideokan seperti yang viral di media sosial. Jadi Amin hanya menyebut bahwa jika nantinya Bribda MHBI terbukti bersalah, maka pihaknya akan melakukan proses lebih lanjut. Diketahui Tribuner sebelumnya viral di media sosial yang memperlihatkan seorang anggota polisi yang tengah berada di bangku penumpang sebuah mobil patroli. Jadi di dalam video itu
Polisi berpangkat Bribda itu tengah memainkan sirine yang biasa ada di mobil patroli sambil tertawa begitu Tribuners. Dan anggota polisi itu terlihat menyematkan sebuah tulisan yakni My Inner Child, bunyiin sirine polisi, membuat sejumlah netizen ini kemudian mengecamnya karena hal ini dinilai bermain-main dengan sirine tersebut, sedangkan banyak orang yang kurang suka atas bunyi sirine tersebut. Dan ternyata polisi itu adalah Bribda MHBI berusia 22 tahun yang merupakan anggota Polres Merangin, Polda Jambi. Dan dikatakan bahwa video itu ternyata dibuat oleh Bribda MHBI pada Mei 2024 lalu dan baru viral di Januari 2025 ini. Dan saat ini Bribda MHBI sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas aksi yang menimbulkan banyak kecaman tersebut. Oke Tribuners, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu Mei menemani Tribuners untuk membahas soal isu-isu terkini dalam satu hari penuh ini. Setelah ini masih akan ada program unggulan Tribun News lainnya yang akan menemani Anda. Untuk itu, Mei Sada Sirait pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.